Bab 1. Terdamparnya di pulau asing. Wanita itu mulai sadarkan diri dan membuka kedua matanya perlahan. Aura namanya. Ia masih terbaring lemas di atas pasir putih, merasakan sakit luar biasa yang menghantam seluruh tubuhnya. Mentari pagi yang bersinar terang, seolah memberinya kekuatan untuk bangkit. Angin sejuk yang berembus, daun-daun yang berguguran, serta percikan air deburan ombak laut, perlahan mulai mendamaikan rasa sakitnya. Tempat ini sungguh indah dan mempesona. Keindahan alamnya membuat kedua bola matanya berkaca-kaca penuh kekaguman. Namun, di mana ia berada saat ini? Tempat ini sungguh asing baginya. Kejadian tragis tadi malam membuatnya tak sadarkan diri. Arus ombak yang menerjang kencang telah menghempaskan tubuhnya ke batu karang dan menyeretnya hingga ke tepi pantai. Aura menarik napas berat. Air matanya jatuh saat teringat kecelakaan yang ia alami tadi malam. Hujan badai dan angin topan menyebabkan pesawat yang ditumpanginya mengalami gangguan. Awan hitam yang begitu tebal menutupi gunung besar yang tak jauh dari pesawat yang telah kehilangan kendali. Tengah malam tadi pesawat itu terjatuh di laut lepas setelah menabrak gunung besar tersebut. Semua penumpang diperkirakan tewas terseret arus ombak yang menenggelamkan tubuh mereka ke dasar laut. Tetapi ternyata, Aura salah satu korban kecelakaan berhasil menyelamatkan diri. Ia masih tak menyangka dirinya mampu bertahan hidup setelah melewati hujan badai di tengah lautan lepas. Ia memengangi puing-puing pesawat untuk bertahan hidup dan terus berusaha melawan terpaan ombak yang akan menenggelamkan tubuhnya. Hingga akhirnya, ia terseret ke pulau asing ini. Beberapa minggu sebelum kejadian nahas ini terjadi, Aura yang merupakan seorang pelukis asal Indonesia, berencana mengadakan pameran lukisan tunggal. Biasanya, ia selalu membuat lukisan dengan tema keindahan alam. Akan tetapi, ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia mampu melukis sesuatu yang berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, ia memutuskan berkelana demi menemukan objek lukisan yang unik dan menarik. Rencananya, lukisan itu akan ia tampilkan dalam pameran tunggalnya. Saat ini, Aura harus menyelamatkan diri dan mencari pertolongan. Namun, pantai ini terasa tidak ada habisnya. Karang dan muara telah ia lewati, namun yang terlihat sesudahnya hanyalah garis horizon di kejauhan dan deburan ombak bergulung yang pecah di bibir pantai. Ia sudah berjalan hampir 3 jam, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia di sepanjang pesisir pantai ini. Hanya satu yang ada dalam pikirannya saat ini, apakah pulau ini berpenghuni? Tak peduli dengan apa yang ia pikirkan, ia terus melanjutkan perjalanannya, memasuki hutan di belakang pantai. Hutan di sini cukup lebat dan banyak binatang buas. Namun, ia tidak menyerah dan terus masuk ke dalam hutan. Ia tetap berharap dapat menemukan seseorang yang akan menolongnya. Perjalanannya ternyata tak sia-sia. Kini, ia berada tepat di tepi sungai yang memisahkan antara hutan dengan desa. Ia merasa lega saat melihat keberadaan desa itu, karena berarti pulau ini tidak mati dan memiliki kehidupan. Dengan begitu, ia dapat meminta pertolongan untuk dapat kembali pulang ke negara asalnya. Mata Aura berbinar saat melihat sesuatu yang sangat menakjubkan di kejauhan. 2 istana kerajaan yang berdiri kokoh, tetapi jaraknya berjauhan. Kedua istana itu sangat memukau. Ia merasa tempat ini cocok menjadi objek lukisannya. Aura sudah tidak sabar untuk melihat istana tersebut dari dekat dan melukisnya. Namun, rupanya tak mudah untuk mencapai tempat tujuan. Ia harus menyeberangi sungai besar itu terlebih dahulu. Aliran sungai itu menuju laut, membentuk satu muara yang cukup besar dan dalam. Ia harus berhati-hati agar tidak terbawa derasnya arus sungai. Rasa tak percaya menggerogoti hatinya saat ia tiba di salah satu istana megah tersebut. Istana itu sangat besar, luas, tinggi dan terlihat kokoh dengan pintu gerbang yang terbuat dari baja. Panji-panji berlambang sayap putih berkibar di sekitar istana, meskipun tampak seperti bangunan kuno. Istana itu sangat megah dan mewah. Aura ingin sekali melukis istana itu. Tapi ia baru sadar peralatan lukisnya ikut tenggelam bersama bangkai pesawat saat kecelakaan tadi malam. Aura sangat sedih dan kecewa. Ia bahkan tak dapat lagi menyembunyikan rasa frustasinya. Ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke belakang. Sejak kecil ia selalu melakukan hal itu. Baginya hal itu sama seperti membuang kesedihannya. Sedetik setelah Aura melemparkan batu, terdengarlah suara rangan keras dari arah belakang.
Rupanya lemparan batu itu telah mengenai seseorang. "Beraninya kau!" bentak seorang pria. Diselimuti rasa takut, Aura membalikan tubuh perlahan. Seorang pria berambut hitam menatap tajam dengan wajah sangar sambil memegangi dahinya. Sepertinya dahi pria itu terluka hingga berdarah. "Maaf," ucap Aura gelagapan. Sekejap wajah meronanya berubah menjadi pucat. Ia begitu ketakutan karena pria itu terlihat sangat marah dan penuh dendam. Apalagi pria itu tidak sendirian. Dia bersama kawanannya dalam jumlah yang tidak sedikit. Mereka membawa senjata berupa pedang, panah, tombak, gada, dan perisai. Semua mengenakan baju zirah. Aura semakin ketakutan dan tak berdaya. Menelan ludah saja terasa sangat sulit ia lakukan. Tanpa ada kata lagi yang keluar dari mulutnya, Aura segera berlari meninggalkan pria itu. Anehnya, pria itu tidak mengejarnya, bahkan menghalangi siapapun yang berniat untuk mengejar Aura. Pria itu hanya menatap dingin sambil mengerutkan dahi dan mengangkat salah satu alis tebalnya. Meskipun pria itu tidak mengejarnya, Aura terus berlari tanpa henti menuju arah timur. Ia berharap dapat menemukan tempat yang aman untuk berlindung selama terdampar di pulau aneh ini. Akan tetapi, bukannya mendapat tempat yang aman, ia malah menjadi sasaran pengepungan kelompok lain. Aura sangat terkejut saat menemukan sekelompok orang mengepungnya dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Orang-orang yang mengepungnya sepertinya para pasukan dari kerajaan lain. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan kawanan yang pertama, hanya berbeda warna. Pria sangar beserta kawanannya tadi mengenakan zirah berwarna hitam abu-abu, sedangkan yang kini berada di hadapannya mengenakan zirah berwarna coklat. "Tangkap dia," perintah seseorang. Dengan kasar mereka menangkap Aura dan segera membawanya menuju istana. Selama perjalanan, mereka mengikat erat pergelangan tangan Aura, lalu menyeretnya dengan kasar. Tali yang terikat di pergelangan tangan Aura sangat menyakitinya, hingga membuat tangannya lecet dan terasa sangat perih. Aura tak tahu mengapa mereka membawanya ke istana dan memasukkannya ke penjara yang kotor, gelap, lembab, dan sangat menjijikan. Banyak orang yang disekap dan diperlakukan secara tak berperi kemanusiaan di penjara itu. Kejam sekali pasukan itu. Mereka terus menyiksa, memukul, mencambuk, bahkan membakar kulit para tahanan dengan bara api tanpa memedulikan usia dan jenis kelamin. Tua, muda, anak-anak, pria atau wanita semuanya diperlakukan sama. Disiksa. Orang asing. Mungkin itulah sebutan yang pantas untuk Aura. Saat ia dimasukkan ke dalam penjara ini, para tahanan lain menebak bahwa ia bukanlah rakyat asli pulau ini. Kulit indah Aura yang berwarna putih langsatlah yang membuat mereka mengetahuinya. Semua orang di pulau ini berkulit putih pucat nyaris seperti tanpa darah. Hal itu disebabkan karena pulau ini memiliki cuaca yang sangat dingin. Aura baru mengetahui bahwa pulau ini bernama Aldora. Aldora merupakan pulau yang sangat besar dengan populasi penduduk yang cukup besar. Pulau ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta panorama alam yang sangat indah. Namun di balik kekayaannya, pulau ini ternyata jauh dari peradaban modern karena rakyat Aldora terisolasi dari dunia luar. Sebelum dihuni oleh manusia, Pulau Aldora dihuni oleh jutaan burung purba dan satu burung besar yang menjadi rajanya. Seiring berjalannya waktu, burung-burung itu punah dan berganti dengan peradaban manusia. Konon, sayap raja burung tersebut sangat ajaib. Meskipun raja burung itu telah mati selama beribu-ribu tahun, sayapnya tetap utuh dan tidak hancur ditelan zaman. Itu sebabnya pulau ini diberi nama Aldora yang berarti sayap. Pulau Aldora rupanya tak banyak diketahui oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Aldora seperti pulau gaib, karena tak semua orang dapat melihat keberadaannya. Hanya orang terpilih yang dapat melihat keberadaan pulau Aldora. Kekuatan dari sayap raja burung itulah yang menyembunyikan keberadaan pulau Aldora dari pandangan mata manusia, sehingga menyebabkan pulau Aldora terisolasi dari dunia luar. Hanya takdir yang dapat membawa mereka ke pulau Aldora. Jika kini Aura berada di pulau Aldora, itu berarti takdir telah membawanya. Beberapa dari mereka yang telah ditakdirkan adalah Pochu yang berasal dari China dan Luas dari Amerika. Mereka terdampar di pulau Aldora pada abad ke-16. Pochu adalah seorang tabib. Dia ditakdirkan datang ke pulau Aldora untuk mengajarkan dan melahirkan tabib-tabib baru di masa yang akan datang.
Sedangkan Luas adalah seorang guru yang ditakdirkan untuk membebaskan rakyat-rakyat di Pulau Aldora dari buta huruf. Nahasnya, orang asing yang datang ke Pulau Aldora tidak mudah untuk dapat keluar lagi. Mereka akan dijadikan rakyat. Bahkan budak dari salah satu kerajaan yang berhasil menangkap mereka. Salah satu tahanan di sana memberitahu Aura bahwa yang menyebabkan mereka semua dikurung dan disiksa teramat kejam di tempat terkutuk ini adalah tahta dan dendam yang berawal dari kejadian 5 abad lalu. Sejak dulu, dua kerajaan yang memiliki lambang sayap putih dan hitam tersebut memang tidak pernah hidup rukun dan damai. Dua kerajaan itu tak henti-hentinya berperang demi menguasai tahta besar di Pulau Aldora, meskipun mereka telah memiliki rakyat dan wilayah kekuasaannya masing-masing. Perebutan tahta itu bukan sekadar untuk kekuasaan dan kekayaan, tetapi demi kesejahteraan rakyat masing-masing. Salah satu kerajaan itu adalah penjajah yang harus segera dimusnahkan. Jika tidak, maka rakyat asli Aldora akan punah untuk selamanya. Kedua kerajaan itu, Wallman dan Vincent, tidak mengaku bahwa mereka adalah penjajah. Mereka bahkan saling menuduh. Kebenaran itu bisa saja diketahui, tetapi tidaklah mudah. Semua itu baru dapat terbongkar jika mereka berhasil mengungkap sejarah Aldora yang selama ini ditutupi oleh salah satu leluhur mereka. Sampai saat ini, belum ada satupun dari keturunan dua kerajaan tersebut yang mampu mendapatkan tahta besar itu. Kini, tahta itu kembali diperebutkan oleh keturunan Wallman dan Vincent berikutnya, yaitu Pangeran Delfino Wallman dan Pangeran Nelson Vincent. Beberapa bulan lagi, saat memasuki usia ke-25 tahun, mereka akan diangkat menjadi raja di kerajaan masing-masing. Itu berarti, mereka berhak atas perebutan tahta untuk menjadi raja besar di Pulau Aldora. Selain memperebutkan tahta seperti yang diamanahkan oleh leluhur dan kedua orang tua mereka, Delfino dan Nelson juga berperang demi membalaskan dendam kematian kedua orang tua mereka yang terbunuh secara mengenaskan. Sampai saat ini, kematian mereka masih menjadi sebuah misteri yang belum terungkap. Saat ini, Aura berada di penjara istana Vincent. Ia begitu tersiksa dan sangat menderita. Rasa frustasi pun menggerogoti hatinya. Ia yang sudah hidup damai dan tenang di negaranya yang merdeka tanpa perang, kini terdampar di pulau asing yang penuh dengan konflik dan peperangan. Malam ini akan terasa sangat berbeda dengan malam sebelumnya. Tidur di ranjang yang nyaman dan berselimut tebal tidak dirasakan lagi olehnya. Ia akan tidur di tanah yang kotor tanpa alas dan selimut. Rasanya ia ingin cepat terbebas dari penjara jahanam ini. Tetapi dengan cara apa ia dapat pergi dari sini? Penjagaan di penjara ini sangat ketat. Mereka tidak segan membunuh siapa saja yang mencoba untuk melarikan diri. Saat ini, ia hanya bisa berharap semua yang dialaminya adalah mimpi buruk yang akan lenyap setelah ia membuka mata di pagi hari. Aura yang merasa sangat kedinginan terus mencoba memejamkan mata. Meskipun tak lelap, ia telah melewati malam terburuknya dengan tidur di tempat terkutuk ini. Mentari pagi bersinar terang, menyelimuti rasa dingin yang menusuk kulit. Harapan Aura sirna saat terbangun dan menyadari bahwa semua yang ia alami bukanlah mimpi. Kini, ia akan memulai hari baru dengan penyiksaan dunia bagai neraka. Dengan kasar pasukan Vincent memperlakukan Aura dan tahanan lain seperti binatang. Mereka terus mencambuk, memukul, dan menginjak-injak tubuh para tahanan tanpa belas kasihan. Bahkan, mereka tega membakar hidup-hidup beberapa tahanan yang mencoba melarikan diri. Tentu saja mereka melakukan hal itu, karena rakyat Wallman yang disekap pasti akan dijadikan budak oleh kerajaan Vincent dan disiksa. Setelah disiksa, mereka dipaksa untuk bekerja keras dalam kondisi tubuh yang mengenaskan. Tahanan anak-anak dan lansia dipaksa bekerja keras di perkebunan dan peternakan milik kerajaan Vincent, sedangkan remaja dan dewasa dipaksa untuk mengambil hasil panen perkebunan yang letaknya sangat jauh dari istana. Setelah itu ke peternakan untuk mengambil daging dan susu. Mereka membawa beban itu dengan tubuh mereka sendiri tanpa bantuan tenaga kuda. Tali diikat erat pada tubuh mereka dan dikaitkan pada kereta, hingga mereka berjalan dengan beban yang luar biasa menyakiti mereka. 10 kilometer jarak yang harus ditempuh Aura dan tahanan lain untuk mencapai perkebunan dan peternakan itu. Sakit dan perih menguasai tubuh mereka. Bagaimana tidak, satu kereta harus diseret oleh satu orang. Banyak tahanan tidak kuat dengan siksaan pasukan yang begitu kejam. Mereka disiksa hingga terluka parah dan mati mengenaskan. Mereka yang mati tidak mendapatkan penghormatan terakhir.
Jasad mereka tidak dikuburkan secara layak, tetapi diseret dan dilemparkan ke depan gerbang istana Woman. Hal semacam itu tentunya juga dialami oleh rakyat Vincent yang disekap di kerajaan Woman. Sungguh perbuatan sangat kejam dan tak berhati nurani. Dua kerajaan itu saling melampiaskan dendam dan amarah kepada rakyat-rakyat yang tak berdosa. Matahari perlahan mulai tenggelam. Pasukan pun menggiring tahanan kembali ke dalam penjara sambil memecut dan menendang bokong mereka. Makan ini. Perintah pasukan penjaga yang membagikan makanan. Meskipun terasa lapar, Aura bersikeras untuk tidak memakan jatah makanannya. Bagaimana bisa ia memakannya? Makanan itu telah busuk dan berjamur. Mereka semua diberi sampah yang seharusnya sudah dibuang. Lebih baik aku tidur saja, katanya pada diri sendiri, lalu membaringkan tubuhnya. Belum lama setelah Aura berbaring lemas, suara tiupan trompet membuatnya terkejut dan terbangun dari tidurnya yang tidak lelap. Pangeran Nelson Vincent datang, seru salah satu anggota pasukan Vincent. Para anggota pasukan segera berlutut dan menunduk, menyambut kedatangan sang pangeran dengan hormat. Pangeran berwajah tampan itu pun memasuki penjara. Ia terlihat begitu bahagia saat menyaksikan siksaan yang dilakukan pasukannya terhadap rakyat Woman. Mata birunya berbinar diiringi dengan tawa di bibir tipisnya. "Hei kau, apa kau puas melihat mereka tersiksa?" tanya Aura dengan tatapan sinis. Aura benci sekali melihat pangeran itu yang melampiaskan dendamnya kepada orang-orang yang tak bersalah, termasuk dirinya. Nelson menatap Aura dan berjalan menghampirinya sambil tersenyum licik. "Tentu saja. Kau sungguh kejam seperti iblis." Aura mengangkat alis, merasa lega karena bisa meluapkan amarahnya dengan hinaan. "Aku tidak peduli." Nelson menatap Aura tepat ke arah bola matanya. Aura membalas tatapannya dengan sinis sambil menyipitkan mata. Aura mungkin satu dari segelintir orang yang berani melawannya. Pangeran Nelson merasa heran, karena wanita di hadapannya ini begitu berani melawan. "Lepaskan aku dari sini. Aku bukan rakyat Woman." Aura berseru lantang. Meski Aura berteriak penuh amarah, Nelson tetap tak mengacukannya. Pria itu justru beranjak pergi meninggalkan penjara istana. Langkah kakinya terdengar semakin jauh dan menghilang. Rasa frustasi membuat Aura ingin menjerit, melempar barang-barang dan menghancurkannya. Namun, ia mencoba menahan diri dari rasa emosi yang seakan membakar jiwanya.